Siapa sih yang gak kenal dengan salah satu restoran fast food paling ikonik di muka bumi ini? Yap, KFC. Si rajanya ayam goreng yang bumbunya bikin nagih sampai jari-jari. Tapi pernah kepikiran gak? Siapa sih sebenarnya sosok di balik logo itu? Karena jujur aja, di balik kesuksesan besar KFC hari ini ada kisah hidup yang sebenarnya cukup tragis, tapi juga luar biasa. Namanya Colonel Sanders. Menariknya, dia baru benar-benar berhasil justru di usia yang menurut banyak orang sudah telat buat memulai sesuatu. Dia sempat gagal berkali-kali, bahkan hampir kehilangan segalanya di masa tua. Tahu nggak? Dia nggak cuma ditolak sekali aja, maupun 2 kali, ataupun 10 kali. Dia ditolak sebanyak 1009 kali. Bayangin, kamu nawarin makanan enak, tapi di pintu keluarin 1000 kali lebih. Itu adalah jumlah penolakan yang diterima sebelum akhirnya ada satu orang yang percaya sama resep ayamnya. Penasaran gak sih, apa yang bikin dia tetap bertahan meski sudah ditolak ribuan kali? Saya Jasmine Kayla Hambali, dan ayo kita bahas perjalanannya. Harlan Sanders lahir tahun 1890, dan kalau ada penghargaan untuk orang yang paling sering gonta-ganti profesi, dia juaranya. Hidupnya gak cuman keras, tapi hampir terlihat gak punya masa depan. Dia sempat kehilangan fondasi di usia 6 tahun. Ayahnya meninggal. Dia harus jaga adik-adiknya dan masak buat mereka, sementara ibunya bekerja. Di sini dia belajar kalau makanan bisa jadi cara untuk menghibur orang. Si Colonel Sanders ini juga tukang berantem. Dia pernah jadi tentara di Kuba, tukang parkir, pemadam kebakaran kereta api, bahkan belajar hukum dan jadi pengacara. Tapi karier pengacaranya hancur hanya gara-gara dia berantem fisik dengan kliennya di tengah persidangan. Bahkan pada titik terendah Colonel Sanders, dia sempat jadi penjual asuransi, penjual ban, sampai operator kapal feri. Semuanya gagal atau cuma bertahan sebentar. Sampai usia 40 tahun, dia enggak punya apa-apa selain pengalaman hidup yang berantakan. Pada tahun 1930, Amerika lagi dilanda Great Depression atau krisis ekonomi hebat. Sanders akhirnya buka bengkel kecil di Corbin, Kentucky. Karena banyak pengelana yang lapar, dia punya ide. Kenapa sih nggak sekalian jualan makanan di meja makan keluarga saya di belakang bengkel? Menu andalannya adalah ayam goreng. Tapi dia punya masalah teknis. Yang pertama, metode pan frying. Enak, tapi lama banget. Dia memakan waktu 30 menit. Pelanggan bengkel udah nggak sabar. Nah, terus dia juga mencoba metode deep frying, cepat, tapi ayamnya jadi kering dan gak merata. Jadi dia melihat semua itu dan dia inovasikan. Dia inovasi karena dia melihat demonstrasi panci presto atau pressure cooker yang baru ditemukan. Sanders bereksperimen. Dia menggabungkan tekanan uap panci presto dengan minyak panas. Hasilnya revolusioner. Ayamnya matang dalam hitungan menit, tapi kelembapan dagingnya terjaga. Di saat itulah dia menyempurnakan 11 bumbu rahasia yang dia klaim bahannya ada di dapur semua orang, tapi nggak ada yang tahu takarannya. Pada tahun 1950-an, Sanders akhirnya punya restoran sendiri yang sukses. Tapi nasib berkata lain. Pemerintah membangun jalan tol baru atau jalan tol Interstate 75 yang letaknya menjauh dari restoran Sanders. Tiba-tiba, restoran yang biasanya ramai jadi kota mati. Sanders terpaksa menjual asetnya dan cuma menyisakan utang. Di usia 65 tahun, dia resmi jadi pengangguran dengan uang pensiun bulanan cuma $105. Bagi kebanyakan orang, ini adalah waktu untuk menyerah. Tapi bagi Sanders, ini adalah waktu untuk road trip. Bukannya menyerah sama keadaan,
Sanders memutuskan untuk memutar balik cara bisnisnya. Dia nggak lagi jualan ayam di toko, tapi dia jualan hak guna resep. Dia yakin banget sama 11 bumbu rahasianya, jadi dia nekat jadi salesman keliling. Bayangin deh, seseorang kakek tua pakai setelan jas putih yang rapih, tapi hidupnya benar-benar di jalanan. Dia naik mobil Ford tuanya keliling dari satu kota ke kota lain di seluruh Amerika buat nawarin resepnya ke restoran-restoran lokal. Karena gak punya uang untuk bayar hotel, kursi belakang mobilnya itulah yang menjadi kasur setiap malam. Dia mandi di toilet umum bensin, dan untuk menghemat biaya, dia sering makan sisa-sisa ayam dari demo masak yang dia lakukan sendiri. Tawarannya pun unik banget. Dia bakal bilang ke pemilik restoran, "Saya kasih resep dan cara masaknya secara gratis. Tapi buat setiap satu potong ayam yang terjual, saya cuma minta royalti 4 sen." Kedengarannya murah bukan ya? Tapi masalahnya, di zaman itu orang-orang gak percaya dengan konsep waralaba seperti kayak itu. Nah, disinilah mentalitas Sanders benar-benar diuji. Kita mungkin bakal langsung mental breakdown kalau kita lamaran kerjaannya ditolak 5 atau 10 kali. Tapi Sanders, dia harus mendengar kata tidak sebanyak 1009 kali. Colonel Sanders 1009 kali dia masuk ke restoran dengan penuh harapan, tapi malah diketawain atau diusir. Banyak ngeledek, "Kakek, mending pulang saja. Urus cucu, resep ayam mah semua orang juga bisa." Tapi uniknya, dia nggak pernah berhenti. Di percobaan di 1010, dia akhirnya bertemu Pete Harmon di Salt Lake City. Orang pertama yang bilang ya, dan akhirnya jadi mitra waralaba pertamanya. Dari satu iya, itulah dunia akhirnya kenal sama yang namanya Kentucky Fried Chicken. Kesuksesan Sanders membuktikan kalau dunia mungkin bakal nolak kamu berkali-kali, tapi kamu cuma butuh satu orang untuk percaya supaya sejarah bisa tercipta. The iconic persona. Sanders secara sadar menciptakan karakter kolonel. Dia memutihkan jenggotnya, memakai setelan jas putih agar noda tepung gak kelihatan, dan membawa tongkat. Dia bukan cuma penjual, dia adalah maskot hidup. Orang gak cuma beli ayam, mereka beli cerita dari sang kolonel. Nah, si Colonel Sanders ini juga menggunakan the bucket strategy. Dulu, ayam goreng itu dianggap makanan mewah atau makanan piknik yang ribet. KFC memperkenalkan the bucket tahun 1957. Pesan marketingnya jelas. Ibu gak perlu masak capek-capek di dapur. Bawa pulang satu ember ayam untuk seluruh keluarga. Ini adalah solusi untuk keluarga kelas menengah Amerika yang mulai sibuk. Tahun 1964, KFC sudah punya lebih dari 600 gerai. Sanders yang saat itu sudah berusia 73 tahun merasa kewalahan mengurus skala bisnis yang sudah sebesar itu. Dia akhirnya menjual KFC seharga $2 juta kepada investor John Y. Brown Jr. Meskipun sudah dijual, Sanders tetap digaji sebagai duta merek seumur hidup. Tapi ada sisi menarik. Sanders sangat perfeksionis. Dia sering mampir ke gerai KFC secara acak, mencicipi kuah gravy-nya, dan kalau rasanya tidak standar, dia bakal marah-marah di depan manajernya karena dianggap merusak reputasi rasa aslinya. Kisah Colonel Sanders adalah pengingat bagi kita semua bahwa kesuksesan tidak mengenal jadwal tetap. Ada yang berhasil di usia muda, tapi ada juga yang baru bersinar di usia 65 tahun. Kuncinya adalah ketangguhan untuk terus melangkah meski sudah ditolak ribuan kali. Sekali lagi, saya Jasmine Kayla Hambali dari kelas 12C. Video edukasi ini saya buat untuk memenuhi tugas praktek individu prakarya. Melalui riset ini, saya belajar bahwa kegagalan hanyalah sebuah bab, bukan akhir dari cerita.
Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman semua yang mungkin sedang merasa lelah atau sedang berjuang. Terima kasih dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.